Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Terlihat sehat kayaknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Wisna. Wisna, apa kabarnya untuk siang hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kelihatannya ada hal penting. Wisna siang hari ini datang ke sekolah. Iya nih Pak saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi boleh minta waktu nih ya Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh gitu. Boleh, silakan Bu Yusna. Begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 012 Tanjung Pirang Barat, adakah permasalahan atau kasus yang Bapak hadapi sebagai pimpinan sehingga menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Bapak ceritakan kasusnya dan bagaimana Bapak menyelesaikannya. Oh begitu. Tentang permasalahan di sekolah ini memang ada Bu Yusna. Beberapa waktu yang lalu, murid kelas 1 ada yang jarang masuk sekolah. Informasi yang saya dapat dari wali kelasnya bahwa anak tersebut tidak masuk karena kedua orang tuanya sedang ada masalah. Dan bahkan sampai tahap berpisahnya kedua orang tuanya, dan murid tersebut menjadi korban permasalahan kedua orang tuanya. Dari dampak permasalahan tersebut, sampai dengan saat ini lebih kurang hampir 3 bulan anak tersebut tidak masuk sekolah. Baik Pak, lantas apa keputusan Bapak terkait permasalahan tersebut? Adapun yang saya lakukan, saya bersama majelis guru rapat terlebih dahulu dan memutuskan bahwa anak tersebut tetap harus bersekolah. Kami harus memanggil kedua orang tuanya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dikarenakan sekolah tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan anak murid dari sekolah. Menurut saya, keputusan yang Bapak ambil itu sudah sangat baik ya Pak. Jadi begini Pak, ada 2 jenis dilema yang saya pelajari di modul dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika, kebenaran lawan kebenaran, sedangkan bujukan moral, kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya Bu Yusna, saya melihat terlebih dahulu kasusnya. Jika kasus ini berkaitan dengan ranah hukum, berarti jelas ini bujukan moral. Namun, jika tidak berkaitan dengan ranah hukum, maka termasuk dilema etika. Jadi saya melihat ini merupakan kasus dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak sampaikan ini ya Pak. Apakah tetap mempertahankan murid tersebut di sekolah atau memindahkannya ke sekolah lain, di mana keduanya keputusan yang benar tidak melawan hukum? Betul Bu Yusna. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih mementingkan nilai-nilai kebajikan yang harus menjadi pedoman saya dalam mengambil keputusan. Karena dengan berpedoman pada nilai kebajikan, seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lainnya, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang dapat menyenangkan orang banyak. Baik Pak adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam menyelesaikan dilema etika selama ini? Terkait masalah ini, biasanya saya akan melakukan dalam 3 tahapan. Di antaranya, ya Bu Sinaya, yang pertama, saya akan mengkonfirmasi kepada orang tuanya dengan cara memanggil mereka ke sekolah. Yang kedua,
mengkomunikasikan dengan majelis guru. Dan yang ketiga, saya melakukan refleksi bahwa permasalahan bisa diselesaikan dengan baik jika kita selalu berpikir positif. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa jika selalu mengedepankan komunikasi, maka akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ini adalah hal yang efektif yang saya lakukan pada kasus-kasus yang dialami, yaitu kasus dilema etika. Maaf Pak, menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, tantangan itu jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, karena dengan keterbukaan akan mempermudah dalam mencari solusi atau pendapat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, maksud saya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal tertentu, saya rasa tidak ada. Tapi kalau prosedur tentu harus ada terkait kasus yang saya sampaikan tadi, karena saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada majelis guru agar keputusan yang diambil menjadi solusi atau pendapat yang dapat menyenangkan semua pihak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ada, Bu Yusna. Saya harus mengkomunikasikan dengan kedua orang tua siswa dan majelis guru dalam pengambilan keputusan ini, tidak sepihak daripada saya sendiri. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu Yusna, yang terpenting dalam pengambilan keputusan harus didasari dengan keadilan, kejujuran dan kemanusiaan. Jangan sampai ego pribadi yang mengikuti kita. Dan sebagai pimpinan sekolah harus membuka jaringan komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga keputusan yang diambil akan memberikan suasana yang kondusif, aman, nyaman pada orang banyak. Seperti itu, Bu Yus, yang saya lakukan. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini. Banyak pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Saya doakan Bapak sukses dan sehat selalu. Ya Bu Yusna, saya juga sangat senang bisa berbagi kepada Ibu, terutama kepada yang menjadi atau mendapat manfaat untuk Ibu Yusna, dan juga saya mendoakan Ibu Yusna selesai dan sukses dalam melaksanakan program kegiatan mengikuti sebagai guru penggerak pada tahun ini. Amin. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit nih ya Pak. Sekali lagi sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.